ketemu lagi dengan Vina di channel YouTube aku, Maria Vina. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe, like channel ini, sehingga channel ini dapat memberikan insight-insight positif setiap minggunya. Jangan khawatir teman-teman, setiap minggu aku pasti akan stay tune dengan episode-episode dan juga insight baru buat kita semua, membangun diri kita lebih baik, menjadikan diri kita lebih baik dan produktif setiap harinya. Dan cara itu kalau kita nggak latih dan kita nggak bagikan, tentu tidak bermanfaat cuma buat diri kita, tapi kalau itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi lingkungan society kita. So teman-teman, daripada lama-lama, mari kita tetap tahu untuk prokes juga dan tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap semangat mencari apapun walaupun di tengah pandemi. So, channel hari ini mau tentang bahas apa ya? Ya, channel hari ini kita mau bahas tentang bagaimana sih cara mengatasi iri dalam diri kita untuk mengarah kita kepada kehidupan yang lebih baik dalam mengejar goal dan kesuksesan kita. Nah, kalau dibilang iri, sesuatunya bakal, aduh, ini kayaknya agak berat-berat gimana gitu ya pembicaraannya. Nah, tapi di sini aku mau kasih tahu teman-teman bahwa setiap orang atau pribadi kita pernah mengalami perasaan rasa iri terhadap orang lain. Terhadap orang lain bisa jadi karena bendanya, karena prestasinya, karena skillnya, gitu ya. Apa yang dimilikinya yang kita sendiri merasa bahwa hal tersebut kita juga harus punya. Nah, rasa iri itu sebenarnya akan dibagi menjadi dua hal. Ada rasa iri yang sifatnya positif, ada rasa iri yang sifatnya negatif. Nah, rasa iri sebenarnya adalah timbul sebagai bentuk perasaan atau emosi kita melihat orang lain atau orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang di sekitar kita memiliki keinginan atau talenta atau skill yang luar biasa yang seharusnya kita juga memiliki. Rasa iri itu sebenarnya ya biasa aja, wajar. Kita marah, kita jengkel, kita sedih, itu wajar dan kita bisa mengolah itu. Cuman kalau udah nggak wajar adalah kita jadi merasa bahwa rasa iri itu jadi kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu jelas beda, karena diri kita. Rasa iri itu sebenarnya hal yang wajar ya, tergantung kita mengelolanya seperti apa. Akan tetapi teman-teman, kebanyakan orang-orang berlebihan nih mengelupakan yang namanya rasa irinya dia. Lihat orang lain punya ini, waduh, kayaknya kok bisa ya, ini pasti ada papanya. Ngelihat orang lain, tetangga A dan B punya sesuatu dan skillnya yang baik, kita langsung punya negative thinking. Nah, boleh aja, tetapi kalau hal itu terus dilakukan, yang memberi dampak adalah ke diri kita, pribadi kita. Kita akan punya dampak orang yang cepat stres, tidak merasa diri kita percaya diri. Ketiga, kita tidak punya rasa syukur ketika kita melihat orang lain lebih punya level-level di mana kita kok nggak sama ya dengan dia. Nah, kita itu biasanya suka membandingkan diri ketika kita tuh setara, atau kita melihat bahwa orang lain itu setara dengan kita dan kenapa dia bisa lebih unggul dibanding kita. Nah, rasa iri itu timbul ketika orang lain mencapai pencapaiannya dia, dan kita melihat itu karena prosesnya atau hasil yang kita lihat, bukan karena oh dia melalui prosesnya seperti apa. Nah, teman-teman harus sadar ketika kita melihat iri, kalian juga harus melihat proses dari perjalanan dari orang-orang yang kita mungkin lihat, oh karena iri itu kenapa sih? Padahal prosesnya bisa jadi mereka melalui itu dengan dari pagi sampai malam, kerja terus gitu ya. Kemudian mereka membuat sesuatu hal yang mereka nggak tidur, bisa jadi dalam waktu 22 jam misalkan. Kemudian seminggu harus full kemana dan sebagainya. Nah, itu proses-proses yang kita nggak lihat, tapi kita suka melihat hasilnya. Karena hasilnya itu karena kita lihat, oh ini teman kita, saudara kita dan sebagainya, yang kelihatannya kenapa mereka lebih unggul ya, kenapa aku nggak bisa ya. Nah, itu sebenarnya nggak masalah, tapi ketika itu jadi bumerang, kita jadi ngomongin orang, kita jadi jelekin orang, dan kita juga menganggap wah itu pasti ada sesuatunya. Padahal kalau kita melihat, wah hebat dia, pasti ada sesuatu yang baik.
semua orang bisa sukses. Dan jangan membandingkan diri dengan orang lain bahwa kita punya juga bisa. Itu bisa memicu kita untuk mengevaluasi diri dan menjadi lebih baik. Masalahnya ketika orang lain kita iri, ya kita mungkin nggak seneng sama dia, atau mungkin karena lingkungan, usaha, teman sekolah dan sebagainya, kita iri, tapi kitanya hanya stuck diam di tempat. Tapi orang lain yang kita lihat sudah berjalan jauh ke depan. So kenapa? Nah, supaya kita nggak larut-larut nih, kenapa sih iri itu? Ada dua yang tadi saya bilang, faktor negatif dan juga menjadi faktor yang positif. Faktor yang positif biasanya akan melihat hal seperti itu, kita akan jadi terpacu. Kita mau berusaha jadi seperti orang tersebut. Kita mau berusaha, oh gimana ya, berpacu untuk juga lebih mengembangkan skill, bersyukur bahwa kita juga punya potensi, dan bersyukur dengan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Dengan seperti itu, kita punya energi bahwa apa yang orang lain juga punya. Iri bisa membangkitkan semangat positif dalam diri kita untuk kita punya goal, melangkah lebih maju dan juga mencapai kesuksesan kita. Namun kalau faktornya kita lebih dominan untuk melihat bahwa iri ke arah yang sifatnya negatif, kita mau jelekin orang lain, kita ngomongin orang lain karena sesuatu hal, itu pasti dapatnya dari sesuatu deh. Oh itu karena dia kemarin main online gitu deh. Nah kita suka menilai dari perasaan diri kita. Kita suka menuduh secara pribadi bahwa belum tentu orang lain seperti itu, tetapi kita suka melihat itu dari sisi penglihatan kita bahwa menurut kita ya orang itu seperti itu. Nah iri itu nggak bagus kalau itu berdampak, kalau terus-terusan kita punya sikap seperti itu. Tetapi kalau kita olah, kita evaluasi, bisa jadi ketika iri itu akan berdampak negatif pada kita, yang ada kita jadi stres, kita depresi, kita lebih mudah marah-marah, kemudian itu akan menimbulkan yang namanya mental yang tidak sehat. Dan bisa jadi kita akan bisa, kalau arahnya lebih kepada hal yang paling ekstrim, bisa menjadi yaitu tadi penyakit-penyakit bipolar pun akan muncul pada dirinya karena rasa iri. So teman-teman, dalam kondisi seperti ini, positif tuh harus ada dalam diri kita. Walaupun kelihatannya mudah diucapkan tapi susah untuk dijalankan. Tetapi kalau teman-teman percaya, melatihnya terus, melatih itu dengan cara adalah kita meditasi, kita mau mengubah diri kita mau berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, itu akan bisa bertumbuh. Teman-teman bisa menjadi orang yang positif, asal itu dilakukan dengan konsisten. Kebiasaan itu bukan sesuatu yang harus dilakukan hari ini bisa, besok langsung jadi. Enggak. Prosesnya itu butuh waktu, dan konsisten itulah adalah satu hal yang menjadi kunci di mana habit positif itu muncul. So teman-teman harus sadari dulu bahwa rasa iri itu adalah emosi yang kita ada dalam diri setiap manusia. Hanya emosi itu harus kita kelola, mana yang harus kita tonjolkan, mana yang kita harus kurangi. Oke? Jadi itu yang paling penting teman-teman harus ketahui. Karena rasa iri yang berlebihan juga, kita jadi tidak mengembangkan skill yang kita punya. So cara mengatasinya adalah benar-benar mulai kembali ke habit, percaya bahwa diri kita punya potensi dan jangan bandingin diri orang lain, dengan terus belajar, mau ikutin prosesnya. Selalu lihat goalnya adalah saya mau ikut prosesnya, bukan lihat hasilnya. Proses itu tidak bisa berlangsung dalam waktu sekejap, tapi membutuhkan waktu. Kalau kita mau jadi orang yang lebih baik, lebih hebat, atau kita juga mau seperti orang lain yang kita mungkin iri dan sebagainya, tapi biasanya orang iri itu biasanya yang setara, sepadan, yang mereka lihat bahwa ini gua bisanya seperti ini. Tapi nggak mungkin kita iri sama jadi Wonder Woman, kita mau iri jadi Superman, nggak bisa, karena kita tahu kapasitas kita nggak bisa sampai situ. Tapi kita iri itu karena kita merasa kapasitas dia sama saya tuh kok hampir sama, kenapa dia lebih unggul, kenapa saya enggak. Nah jadi bisa jadi bukan karena orangnya, bisa jadi karena barangnya atau apa yang dia punya gitu. Jadi teman-teman harus sadar itu, kemudian evaluasi diri, kemudian mulai berlomba, mulai belajar lagi mengasah diri kita, dan teman-teman harus cari istilahnya pembelajaran.
bahwa yang namanya kita mengolah itu adalah ada proses learning by doing. Belajar terus dan melakukan terus supaya teman-teman tahu bahwa apapun yang teman-teman iri itu sebenarnya bisa kita mencapai kesuksesan asal kita tahu goal kita. Oh, kita mau jadi Bill Gates? Bisa. Asal kalau kita mau capai itu, kita harus benar-benar ikutin prosesnya, punya semangat, punya kerja keras, punya waktu untuk mau seperti mereka, mau menjadi Bill Gates misalkan. Jadi teman-teman harus punya itu. Kalau passionnya teman-teman nggak ada, ya susah. Beda memang kalau orang bilang, wah ini kan iri sama cemburu sama kali ini Bu. Enggak, iri sama cemburu tuh beda. Iri itu sebenarnya dilihat dari kemungkinan ya, maksudnya dilihat dari sebanyak sumber, bahwa iri itu adalah kalau kita tuh merasa itu adalah reaksi dari kita merasa kekurangan, punya nilai kehilangan ataupun kekurangan dengan orang lain, bahwa orang lain itu lebih dan kita enggak, itu karena reaksi kekurangannya, itu iri. Tapi kalau cemburu itu kita punya reaksi emosi di mana kita merasa takut kehilangan atau ada ancaman sehingga kita nggak mau keadaan itu terjadi. Jadi bedanya antara cemburu sama iri seperti itu. So teman-teman, kalau kita mau capai goal, jangan punya rasa sikap iri. Hilangkan sikap iri dari diri kita dengan cara melihat iri itu sebagai hal yang positif, membawa kita ke jalur yang positif, bukan ke jalur yang dimana kita selalu mengeluh, selalu lihatin orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi kita nggak sendiri mengasah diri, gitu. Gimana mau capai sukses? Jadi, yang namanya rasa iri untuk mengatasi, untuk kita arahnya ke arah yang lebih baik, teman-teman harus dari diri sendiri. Jadi diri sendiri, bertumbuh diri sendiri, dan tetap bersyukur terhadap apapun yang teman-teman terima. Bahwa apapun yang teman-teman terima itu sebenarnya standarnya yaitu. Kalau kita ingin maju, kita harus naikkan grade kita, tentu dengan proses, dengan belajar, dan kerja atau usaha yang kita mau jalani untuk mencapai dream itu, untuk mencapai bahwa orang lain bisa, berarti saya juga bisa. Ya, teman-teman, itu sih yang aku bisa kasih insight, bahwa iri itu boleh, tapi iri yang positif bisa membuat kita tuh punya ambisi untuk mencapai goal kita. Kalau orang lain juga bisa, kita juga pasti bisa dengan cara kita, dengan goal kita hidup. Karena kita nggak bisa samain goal dia sama goal kita sama. Kita punya cara yang berbeda, tapi kita percaya bahwa kalau kita bersyukur, kalau kita punya rasa self-awareness, bahwa kita sadar, kita juga mampu, ya go ahead, jalankan passion itu, jalankan goal itu. Tapi kalau misalkan kita merasa nggak mampu, minder, kita olah, kita belajar lagi, kita mampu beradaptasi lagi, dan tidak malu untuk bertanya pada orang-orang yang kompeten. So, kalau teman-teman pengen konsultasi, pengen tahu bagaimana self-talk atau self-development, silakan teman-teman juga bisa masuk ke websitenya dari Bule ID Indonesia. Di sana kami dari Export Indonesia yang akan membantu konseling teman-teman menemukan jati diri dan juga mengatasi rasa-rasa iri, rasa-rasa bagaimana dijudge dan sebagainya. So, teman-teman bisa ngobrol di sana. Dan kalau teman-teman juga pengen belajar menemukan jati diri yang baik, silakan kontak atau DM. Di sini kita akan banyak diskusi dan kita punya banyak insight-insight baru yang bisa membangun teman-teman kita menjadi pribadi bukan saja baik buat diri kita, tapi bagi society kita. Kalau lingkungan kita jadi baik, positif, maka negara kita pun jadi baik, bukan? So, jadilah diri kamu sendiri, tetap berproses, tetap bertumbuh, dan taburi selalu dengan kebaikan. Niscaya semua kehidupan kita akan berjalan seperti yang kita inginkan, dan semoga apa yang kita berikan juga orang lain bisa bertumbuh. Kita berbagi kebaikan, orang lain bertumbuh, dan kita suka menebarkan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan orang lain. Terima kasih teman-teman yang sudah stay tune dengan channel ini. Tetap stay tune juga di minggu-minggu berikutnya dengan insight dan channel-channel episode berikutnya. Tetap stay tune terus dengan aku Vina, dan like, subscribe ini. Sampai ketemu lagi di channel dan episode berikutnya. Bye-bye.